قال مالك رحمه الله عن ابي هريره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتمييز الاذى من طريق صدقه. Maka oleh sebab itu Imam Adz-Dzahabi di kitabnya Al-Mizan mengatakan Abu Abdissalam tabi'i la yu'raf, maknanya tidak diketahui an-naw. Maka inilah sebab dari dhaifnya hadis ini. Yang kedua, lalu bagaimana di dalam ilmu hadis? Apakah kita mengambil hadis Wabisah? Jawabnya na'am. Kenapa kita mengambil hadis Wabisah padahal tadi ada rawi Az-Zubair Abu Abdissalam yang majhul? Jawabnya karena telah datang mutaba'ah ataupun syahid dari hadis Muslim yang datang dari Nawas ibnu Sam'an. Maka lihat sekarang hadis dari Wabisah ini. Kita ambil dari lafaz langsung, bukan dari Imam An-Nawawi, tapi dari Musnad Imam Ahmad langsung. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fa'akhbirni," maka wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku. Berkata Nabi, "Jita tas'aluni 'anil bir wal ism?" Qultu na'am. Kamu datang kepadaku wahai Wabisah menanyakan tentang al-bir dan tentang al-ism, sama persis seperti hadis Nawas ibnu Sam'an. Qultu na'am. Fajama'a asabi'ahu salatan faja'ala yankutu biha fi sadri wa yaqul ya Wabisah istafti nafsa al-bir ma atma'anna ilaihi al-qalbu wa atma'ana ilaihi an-nafsu. Ini jawaban di hadis Wabisah. Kalau di riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an, mahwal bir, al-bir husnul khuluq. Bir adalah al-bir, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Walakin huna al-jawab nada ma'at ma'anna ilaihi al-qalb wa atma'ana ilaihi an-nafs. Apa-apa yang membuat hati kamu itu tenang. Maka ini jawaban yang kedua dari alamat untuk orang yang melaksanakan dosa untuk dia sendiri. Bahwa di saat dia melaksanakan albir seperti sholat, thalabul ilm, memberikan sedekah, mengajari manusia kepada kebaikan, maka hatinya itu tenang. Ini dia alamat dari albir. Dan ini jawaban di hadis Wabisah. Adapun tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas, apa itu albir? Husnul khuluq. Maka ini perbedaan dari definisi dan lafaz. Ini jawaban yang pertama tentang albir. Adapun jawaban yang kedua, wal ismu ma haka fi qalbi fil qalbi wa taraddada fi sadri. Adapun dosa al-ism, jawabnya sawa. Al-jawab sawa ma'a riwayat Muslim An-Nawas. Adapun ism kepada Wabisah, wahai Wabisah, apa-apa yang membuat hati kamu itu mengganjal, wa taraddada fi sadr, dan membuat hati kamu itu taraddud, mengalami keguncangan dan mengalami perkara-perkara yang tidak baik di hati kamu. Idan al-jawab sawa fi hadzal lafaz ma'a ziyadah wa in aftakan nas, meskipun itu difatwakan oleh manusia alim misalnya. Wa qala Sufyan aftauka ay jama' walau hum an-nas yaqulun lak tayyib khair walakin fil haqiqah huwa syarr. Fa hadzal iman kama li haula alladhi yufti min ahlil bidah au min ahlil jahl au minal awam aftaka bidun ilm. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Amr bin al-As wa huwa fi sahihain
min alamati sa'ah yuqbadul ilmu intiza'an minan nas ay min al ulama biqabdil ulama falam yubki syai'an, maka di muka bumi tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, maka akhirnya manusia karena tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang berilmu, datanglah ke orang-orang yang tampangnya berilmu padahal tidak berilmu. Dan ini terjadi di zaman now, di mana mereka yang ma'ruf kita ketahui, para selebritis, artis-artis, para pelawak, joker yang membuat orang ketawa. Di bulan Ramadan labasuhum, mereka menggunakan pakaian orang-orang soleh. Pelawak pakai kopiah, pakai baju koko. Artis yang biasa betisnya terlihat di iklan dan sebagainya, dipakaikan jilbab. Kemudian berbicara tentang agama, memberikan pencerahan kata mereka, bertanya dan menjawab dan sebagainya. Dan itu banyak di zaman now, dari para selebritis berbicara masalah agama. Maka disebutkan di dalam hadis fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat untuk dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Maka kembali kepada hadis ini, meskipun semua manusia memberikan fatwa kepadamu tentang pembenaran yang salah, maka al-izm mahaka fil qalb wa taraddada fi sadr wa in aftaka au aftaukan nasu, meskipun memberikan fatwa kepada kamu, idan fatwa man fatwa al-juhal. Kama marra ma'ana anil istimna, tentang fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang istimna onani. Faqala yajuz inda darurah, fahada fatwa la yajuz wa muharram wa la yanfa hadal fatwa. Famata yakunu rajul darurah, hadal kalam darurah idza kana lam yujad bi syai', kama dzukira fil Qur'an an darurati aklid dam wa makan bangkai. Fa idza kana ghairu mahmasatin, tidak ada yang bisa dimakan, seperti seseorang yang tersesat di gurun pasir. Dan itu ma'ruf kisahnya di zaman Nabi, tersesat di gurun pasir, tidak mendapatkan apa-apa, illa wajada jussah minal himar fayajuz an ya'kulal jussah wa an ya'kulal himar ahliyah, yang hukumnya memakan keledai haram jika keledainya bukan zebra, keledai yang dongki, dan juga tidak boleh memakan bangkai. Namun disebutkan di Al-Quran jika memang tidak ada lagi halal, hadihi makna ad-darurah. Wal an rajulun syab, tegangannya tinggi, pengen nikah namun belum ada uang, pengen nikah namun nantilah, katanya mau belajar dulu. Dalam keadaan tegangan tinggi, aduh, gimana nih? Daripada zina, lebih baik onani. Katanya boleh. Kata siapa? Yusuf Al-Qaradawi. Lalu, ya sudahlah, onani saja. Aina darurah? Ad-darurah lam yujad ay mafar. Walakin hada rajul jalis yatlubul ilm, menuntut ilmu, kemudian suatu hari tegangannya naik. Kadang-kadang kita juga di Damat seperti itu. Kadang-kadang setelah 20 hari alamatnya sakit kepala di belakang, wajah firas, hada huwa imtala full, faidan khalas tasawwar huna wa huna, tergambar di dalam sholat, di dalam belajar dan sebagainya. Maka akhirnya keluar dengan mimpi dan sebagainya. Alhasil fi hadal waqt yajuz darurah min madza? Katanya darurah karena yang bertanya alladhi yafti au yastafti
Ana rajulun adrusu fil jami'ah. Aku pemuda yang belajar di university. Maka teman-teman di kelasku, sekelasku ada mahasiswi, atau aku belajar di senior high school, di SMA, di sebelahku ada perempuan yang sweet 17, yang baru 17 tahun, menggairahkan. Nah, gimana nih wahai Syekh? Dijawab oleh Syekh, la ba'sa untuk onani jika darurah. Kif darurah. Setiap hari dia bertemu dengan temannya ini. Karena memang di kelasnya selama, jika SMA 3 tahun, selama 3 tahun, kalau terus bareng masuk IPA, IPS dan sebagainya, maka terus menerus. Dan di sekolah selama 3 tahun. Kalau kuliah 4 tahun, masuk S2 6 tahun dan sebagainya. Maka apa darurahnya di sini? Maka fatwa seperti ini fatwa yang salah. Sehingga masalan hada rajul qalbuhu salim. Idan istimna la ba's ida darurah idan khalas. Anal antolek dabat. Wa ana sa'astamni. Maka di saat dia onani, hatinya menggelitik. Ini dosa. Tapi kan ada fatwa. Meskipun ada fatwa. Faham sekarang? Wa kadzalika dia memfatwakan yang kedua, musik halal. Maka kitabnya dia yang berjudul Al-Halal dan Haram, bagusnya itu judulnya diganti jadi Halal wal Halal. Karena nggak ada yang haram. Musik halal, onani halal, dan yang lainnya halal. Maka kitabnya Halal dan Haram seakan-akan halal dan halal. Yang haramnya nggak ada. Maka dikatakan musik haram. Ma'ruf kaum muslimin. Wa huwa la musik halal. Akhirnya dia berdakwah lewat musik. Akhirnya dia yang tadinya tobat dari penyanyi death metal, kemudian bertobat. Namun setelah bertobat, ngaji, karena ngajinya tidak dengan ahli sunnah wal jamaah, ngajinya dengan kelompok jamaah tabligh au sufi. Akhirnya kembali ngeband lagi. Namun yang tadinya ngeband di panggung, syair-syairnya death metal, meniru dari penyanyi-penyanyi death metal, Sepultura, Obituary, ataupun yang agak mendingnya Metallica dan yang lainnya. Maka ganti-ganti sekarang syairnya. Syairnya yang tadinya berbicara tentang evil, tentang death, kematian, sekarang semua mati. Presiden mati, dan juga orang kaya mati, orang miskin mati, dan kita pun mati, kamu pun yang nyanyi mati. Maka syair-syairnya dirubah. Yang tadinya menyanyikan musik-musik yang seakan-akan buruk, sekarang dibawa kepada dakwah yang hakikatnya sama. Maka di saat orang ini terus dalam keadaan menyanyikan dengan musik-musik, maka menggelitik di hatinya, ini haram. Namun hatinya dia sudah mati dengan kebid'ahan tadi, berdakwah lewat musik. Akhirnya sampai matinya dia kelak akan berdakwah. Idan mahaka qalbuk idza kana qalbun salim. Namun karena hatinya sudah termakan dengan kebid'ahan, maka dia semakin banyak albumnya, semakin senang, tidak merasa berdosa. Dan juga disebutkan mahaka fi qalb wa in aftakan nas. Meskipun itu difatwakan oleh para ulama asu, halal, musik, faidan mazalahu haram. Hada makna fi hadal hadis. Maka kesimpulannya hadis yang kita baca ada dua. Hadis yang pertama sahih di Sahih Muslim, hadis yang kedua dari Wabisah, dan dia dhaif karena ada rawi yang majhul. Dia itu adalah Az-Zubair Abu Abdussalam, majhul. Maka bisa naik kepada derajat hasan. Ada bismillah. Kembali kepada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas ibn Sam'an. Lama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir, mada qala Rasulullah? Qala al-birru husnul khuluq. Bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Maka di sini Nabi melaksanakan ikhtisar al-kalam. Ma ta'riful bir? Apa definisi dari al-bir? Inqita'alatul husnul khuluq. Bir itu, kebaikan itu adalah melaksanakan akhlak yang mulia. Dan di riwayat Wabisah disebutkan bahwa apa-apa yang kamu lakukan dan hati kamu itu merasa tentram padanya, itu alamat. Maka di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum tentang fadlu husnil khuluq, keutamaan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ya ibadallah itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Husnul khuluq nikmah minallah yang diberikan kepada kaum muslimin. Fa fadlu husnil khuluq fi dunya wa fil akhirah. Maka keutamaan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, keutamaannya baginya di dunia dan juga keutamaannya akan didapatkan di hari akhirat. Maka barang siapa yang ingin menanyakan apa itu albir, maka laksanakanlah husnul khuluq. Laksanakanlah, jadikanlah akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia banyak sekali akhlak yang mulia. Dan bagaimana cara kita mengetahui akhlak yang mulia tadi? Ucapan Nabi di hadis Wabisah, jika kamu melaksanakan sesuatu dan hati kamu itu mantap, hati kamu itu menerima, seperti husnul khuluq, banyak sekali, tidak bisa dibatasi. Maka dari husnul khuluq adalah sidq. Dia itu mempunyai kebenaran dalam ucapannya, kebenaran dalam perbuatannya. Maka lawannya dari sidq diantaranya adalah nifaq, di mana antara ucapan dan perbuatan tidak sesuai. Dan begitupun dari nifaq ini, mereka yang mempunyai dua wajah, berkata dia di depan, lain dengan ucapannya di belakang. Maka kembali kepada permasalahan sebelum maghrib tadi, dia berkoar-koar di depan manusia yang ikut dengannya ataupun untuk menjauhkan manusia dari dakwah kita. Disebutkanlah kebaikan, keburukan kita dan sistem yang ada pada kita. Namun di depan kita manis dan kadang-kadang ikut dengan kita dan sebagainya. Namun di belakang berbicara keburukan. Ini nifaq, bukan dari husnul khuluq. Maka husnul khuluq adalah sidq. Di belakang dan di depan sama, tidak berbeda. Ini dari salah satu contoh. Dan husnul khuluq ini barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sebagai jawaban syamil, jawaban general secara umum. Mahwal bir husnul khuluq. Hada yadul bi anna husnul khuluq majmu'ah minal bir. Maka ini menjadi pendalilan akhlak yang mulia itu kumpulan dari albir, kebajikan. Maka husnul khuluq mempunyai keutamaan di dalam agama Islam ini, sehingga disebutkan oleh Nabi secara general, apa itu kebaikan ya Rasulullah? Albir husnul khuluq. Jika kamu mempunyai akhlak yang mulia, maka ini menjadi pendalilan bahwa husnul khuluq di dalam agama Islam ini harus dipunyai bagi seorang penuntut ilmu.